Balik lagi di alifmotor.com. Dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar rezeki ya, amin. Jadi sekarang hari Sabtu tanggal 26, mulai gajian. Yeay. Jadi hari ini kita mau keliling Surabaya Barat mungkin ya. Sekitarnya paling 30-40 kilo. Seperti biasa, jalan santai aja. Lagi males pakai seli, jadi mungkin besok minggu baru pakai selinya. Dan let's go. Kita lanjut jalan ke sono ya. Tara. Nyampe juga di istirahat pertama. Jadi agak sebel juga. Sebel kenapa? Karena memang ya ini udah jalan berapa puluh kilo, Stravanya mati. Padahal kan gue butuh data Stravanya itu bukan buat pamer ya sebenarnya, tapi buat nganalisa kemampuan gue sih, apakah memang dia stagnan apa mulai peningkatan gitu. Kalau misalnya lu lihat di data-data Strava gue sih, average-nya makin lama makin naik ya, meskipun ya masih under 30 sih. Ya menurut gue pribadi agak memalukan, tapi it's okay kalau buat gue yang masih pemula ya. Kalau udah pro mah udah pakai klit cuy. Pedalnya ini aja, pedalnya masih bawaan. Sengaja nggak gue update dulu atau update baik itu pedal dan lain-lain, karena memang gue pengen nikmatin dulu si road bike-nya ini apa adanya. Jadi pengen ngukur juga berapa sih kemampuan gue kalau misalnya naik road bike. Sebenarnya yang dicari bukan kencang-kencangnya sih, cuma average-nya aja. Syukur-syukur bisa naik setiap minggu. Kalau kemarin sih udah gua rasa-rasain ya, dari mulai 24 awal-awal, sekarang udah mulai 26, 27. Bentar lagi udah mau 30 nih cuy. Gue heran orang Jakarta kok rata-rata average bisa 30, 35. Itu gimana caranya ya? Apakah makan apa? Putih telur atau pakai jamu apa gitu? I don't know. Jadi ini santai dulu. Mau setting Stravanya dulu lagi, terus nyobain sprint di daerah mana ya, Darmo aja deh. Kan itu lurus tuh, banyak jalan lurus, aspalnya juga enak. Pakai road bike mah pilih-pilih ya. Jadi pengennya sih yang jalannya mulus gitu. Karena ada jalan mulus ya. Tapi overall Surabaya ini keren banget sih untuk ininya, aspalnya. Hampir dominasi dengan jalan-jalan yang empuk, dalam artian nggak ada geronjalan gitu. Geronjalan paling beberapa spot aja sih. Oh ya, besok tanggal 1 Oktober kan hari ABRI ya. Itu ada fun bike yang diadain dari Pacific. Syaratnya gampang banget. Jadi virtual fun bike ya, bukan fun bike beneran. Dan itu nggak ada hadiahnya sebenarnya. Cuma piagam apa sertifikat gitu ya. Sertifikat digital. Syaratnya cuma jalan 75 kilo sama foto 2 spot di markas TNI. Wah, gila nggak tuh? Nanti mau foto, Pak, izin foto, Pak. Ini kan TNI juga nih kalau nggak salah, TNI AL kalau nggak salah. Pak, izin foto, Pak. Nanti disuruh usap dulu atau sit up dulu. Ya wes, kita lanjut. Ini mau muter, ini daerah Wali Kota Mustajab kalau nggak salah ya. Sate Koloponya enak banget ini. Dan tinggal belok kanan, muterin TP, terus kita nyari sarapan pecel. Sekarang masih jam setengah 7. Insya Allah jam 7 udah balik ya. Oke, lanjut. Ada nyampe juga di istirahat kedua, alias istirahat terakhir sebelum nyampe ke rumah. Jadi total udah lumayan sesuai dengan target gua. Ya minimal setiap minggu 30 kilo lah. Nyantai-nyantai aja, nggak usah buru-buru. Tapi agak sayang juga Strava gue lagi error, jadi nggak bisa ngelihat perkembangan gue ya. Terus kemarin sempat gue lihat di video gue yang sebelumnya tentang centering ya. Jadi kemarin ada yang nanya, Bang, sebenarnya lebih efektif mana sih pedaling pakai kaki, ujung kaki ini, ujung kaki, pakai kaki aja deh. Nih ujung kaki atau di bagian tumit. Oke, gue jawabnya gini aja. Kita asumsinya kan kayak zaman dulu tuh, zaman kita SD kan pernah ya, untuk fisika ada lengan kuasa, ada bebannya juga. Jadi kalau nggak salah sih P sama dengan F per A. Nah, force-nya itu atau gayanya sendiri itu kan ibaratnya kayak pas pedaling itu kan mesti ada gayanya ya.
nyot nyot nyot. Nah di sini kalau misalnya lu lihat si lengan kuasanya itu sebenarnya ini nih. Kalau misalnya lu pedaling pakai tumit, otomatis kan force yang dihasilkan cuma di sini doang. Dan ini mati cuy. Ini padahal ada engselnya. Tuhan itu baik banget ya ngasih untuk engsel. Coba bayangin kalau misalnya kaki lu nggak ada engsel ya, alias paten gitu ya. Waduh, itu terasa banget itu pegelnya. Jadi karena di sini ada engselnya, nah ini force-nya paling enak di sini nih. Oh, kerasa kan? Kalau misalnya lu pedaling pakai tumit, ya sebenarnya sih enak-enak aja sih. Dia langsung ya. Jadi untuk gayanya dia langsung dari sini. Tapi lama-lama dia akan capek. Karena usaha yang dihasilkan juga jauh lebih gede untuk gerakin ini. Nih, bayangin lu di sini. Lu tekan. Kan kerasa tuh. Pedalingnya paling enak pakai ini sih. Coba nanti gue cari jurnalnya apakah memang ada lebih efektif mana antara si ujung jari atau di bagian tumit. Tapi selama gue sih paling biasanya sih gue dua-duanya sih. Jadi nggak mengharamkan lu goes pakai ini tumit, enggak, santai aja. Meskipun kalau misalnya pembalap gitu gue jamin sih di sini. Terus bukti kedua kenapa di ujung kaki itu dia lebih efektif. Silakan lu cari, googling aja sepatu sepeda, sepatu klit gitu ya. Mesti klitnya di bagian ujung sini, nggak mungkin klitnya ada di bagian tumit. Nah itu aja sih. Jadi sebenarnya klit sendiri kan buat ngejaga untuk ritme cadence-nya ya, untuk ritme berkendaranya, biar lebih konstan sih sebenarnya. Makanya gue nggak berani pakai klit. Satu karena kayaknya sih akan lebih enak sih goesannya, cuma takut jatuh sebenarnya. Memalukan. Soalnya teman gue itu si Om Don yang pakai TCR biru itu sempet jatuh cuy pakai klit karena gagal ngelepas klit atau gimana gitu, dan bahunya nggak tahu bahunya apa. Komen dong Om Don, woi. Pokoknya pijit gitu deh, aduh horor. Oh ya kemarin ada yang nanya juga, gimana sih ngukur untuk ini nih seat post-nya yang paling ideal. Kalau gua sih biasanya untuk si joknya atau saddle-nya gua arahin di bagian sini nih. Nih, bagian pinggang. Kan lu punya biji ya, biji ya, itu biji. Nah, biasanya sih gua samain dengan ukuran biji gua. Jadi kalau tinggi biji gua pas berdiri segini ya segini. Soalnya kalau misalnya ini gua demoin aja ya. Sorry, ini nggak ada standar ya soalnya. Nah gini, yang jelas sih kalau misalnya mau pedaling, yang jelas kalau misalnya di bawah posisinya ada di ini namanya apa ya, BTD atau apa gitu, bottom down apa gitu. Intinya sih jangan sampai lurus banget, jangan sampai nyiku banget, itu bakal pegel banget. Jadi sebenarnya sih nggak usah gini banget. Nah gini aja udah enak. Caranya ya tinggal nyetel untuk si seat post-nya sendiri tuh. Oh ya, jadi inget kalau tadi gue sempat nyebut untuk sepatu klit ya. Jadi kalau sepatu klit kan memang di ujung jarinya itu kan klitnya ditempel di situ ya. Nah bedanya antara sepatu sepeda sama sepatu running, kan sebenarnya sepatu running ya, Skechers apa gitu gue lupa. Sebenarnya sih dari alas untuk sepedanya sih, untuk alas dari sepatu sepedanya. Kalau sepatu sepeda itu dia lebih keras untuk solnya, karena seperti yang gue bilang tadi, kan tadi ada lengan kuasa, ada bebannya juga ya. Nah biar lebih efektif pedalingnya, makanya alasnya dibuat keras. Jadi antara ini nggak ada, kan kalau sepatu running itu kan apa ya, kenyal, gel kinyuk gitulah. Kalau keras kan dia otomatis nggak ada force buat neken si itu tadi, si alas sol sendiri. Wes, mungkin gitu aja untuk hari ini. Terima kasih udah nonton di alifmotor.com. Jangan lupa lihat video-video gua sebelumnya ya. Hemat and see, bye bye. Bye, stay safe, stay healthy. Budih, apaan tuh?